أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين، سيما مولانا الإمام محمد بن الحسن القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، ويجعلنا من أتباعه وشيعته وجنوده والمستشهدين بين يديه، وعلى أصحابه الميامين المنتجبين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر رمضان هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق الله العظيم وصدق رسولنا نبينا الكريم. أصحاب الفضيلة، para habaib, para asatid, ustadzat, ikhwani wa akhwati, as'adallah ayyamakum istiqbali syahrallahil mubarak. Segala puja bagi Allah. Dengan ucapan alhamdulillah, kita masih diperkenankan untuk berjumpa pada bulan Ramadan tahun ini. Kita berharap mudah-mudahan bulan Ramadan pada tahun ini adalah bukan Ramadan kita yang terakhir. Namun jika Allah berkehendak, para maksumin juga berkehendak, Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang sempurna, Ramadan yang mampu menghapus segala dosa-dosa kita, sehingga ketika kita bersua dengan Allah, dengan para maksumin, tidak ada beban dan dosa di punggung kita. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan, Allah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surga. Allah tempatkan guru-guru kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah mendahului kita di tempat yang terindah, di tempat yang menjadi harapan dan impian mereka selama mereka ada di dunia. Mudah-mudahan Allah memindahkan mereka min dzikil lahud, dari sempitnya kubur
ila sa'atil qusur, dipindahkan ke tempat yang luas, istana ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Na'am ikhwani wa akhwati, alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang menjadi impian bagi kaum mukminin, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum mukminin. Karena khitab ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya jika kita ingin tahu sampai di mana keimanan kita ketika bulan ini menjelang, khususnya pada malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan, hati orang mukmin tersebut bergembira. Karena apa? Di dalam bulan suci Ramadan ini munajat, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding bulan-bulan sebelumnya. Insyaallah kalau ada waktu saya akan sedikit menjelaskan perbedaan antara ad-doa dan al-munajat insyaallah. Apa perbedaan dari doa, apa itu doa dan apa itu munajat. Kenapa Allah membedakan, para maksumin juga membedakan antara ad-doa dan munajat. Naam ikhwani wa akhwati, di dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit mengambil cuplikan dari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin para asatidz sudah menjelaskan semua bagaimana keutamaan bulan Ramadan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam memulainya khutbah tersebut dengan apa? Ya ayyuhan nas innahu qad akbala ilaikum, dan selanjutnya. Saya tidak akan membahas seluruhnya karena akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun sedikit saya akan membahas kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah beliau di hadapan para kaum muslimin, kaum mukminin, sahabat-sahabat beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah sudah jelas-jelas di situ Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Kalau di Al-Qur'an sudah jelas itu bahwa yang berpuasa itu khusus orang-orang yang beriman, mereka yang memeluk agama Islam. Namun ketika khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata Rasulullah itu beliau menggunakan kata-kata ya ayyuhan nas. Ya. Nah, sedikit saya akan membahasnya. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memulainya dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata-kata manusia di sini akhwani wa akhwati mengandung beberapa arti. Yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengganti satu mufradat, satu kosakata menjadi kosakata yang lain, itu bukanlah hal yang aneh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap lafadznya pasti mempunyai tujuan. Masalah al-fasahah wal balaghah
masalah apa? Al-fasahah, kefasihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, aku adalah manusia yang paling fasih untuk melafadzkan kata dhad. Bilafdul dhad itu beliau yang paling fasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling fasih seantero jagat ini. Mundu Adam ila akhiril qiyamah. Ya, beliau berkata sendiri, ana afsah, aku adalah manusia yang paling fasih melafadzkan kalimat dhad. Melafadzkan kalimat dhad itu tidak sembarangan, antum sama ana belum sefasih apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Sehingga Allah Rasul berkata, aku adalah manusia yang paling fasih untuk melafadzkan kalimat dhad. Kita kan tidak bisa bedakan antara dhad dan dhad. Kadang-kadang kita hajar semua sama itu, ya, antara dhad dan dhad. Dhad itu yang panjang, ta, dhad. Nah, setelah itu ain, ghin, qaf, kaf, lam. Situ ada sebelumnya itu dhad. Nah, kita kadang-kadang kefasihan kita hajar semua, disamakan antara dhad dan dhad. Nah, beliau mengatakan, aku adalah manusia yang paling fasih untuk melafadzkan kalimat dhad. Artinya kata-kata ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas, artinya apa? Yang kedua, ketika al-jam, namun yang diinginkan oleh Rasulullah al-juz, sebagian. Memang kalimatnya secara umum, secara universal, manusia. Namun yang diinginkan oleh yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, dan khutbah ini beliau lafadzkan, ucapkan di dalam masjid bersama para sahabat-sahabatnya, adalah yuridu al-juz, ya, sebagian. Artinya apa? Kaum muslimin. Itu yang pertama. An-Nabi yuridu ayyunabbih, ya, al-juz, dari sebagian. Karena apa? Kalau memang ya ayuhan nas, berarti semua manusia itu wajib untuk berpuasa, sementara manusia ada yang non muslim dan lain sebagainya. Nah, contohnya begini, ketika seorang guru memasuki kelas, lalu saya berkata, wahai murid-muridku yang rajin, wahai murid-muridku. Nah, artinya ini semua kan di dalam murid-murid ini ada yang rajin, ada yang enggak. Namun ketika saya bilang wahai murid-muridku, itu menunjukkan siapa yang rajin. Kalau saya hanya mengatakan wahai murid-muridku yang rajin saja, yang kasihan yang tidak rajin, maka saya mengatakan wahai murid-murid untuk semua. Itu yang selanjutnya. Yang ketiga, ikhwani wa akhwati, al-yutlaq al-umum wal gharad an jama'atin khas, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemungkinan yang ketiga yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ya ayyuhan nas, karena keutamaan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan, maka jangankan kaum muslimin dan mukminin, hatta seluruh manusia pantas untuk mendapatkan karomah dan kemuliaan datangnya bulan Ramadan. Sehingga Rasul mengatakan ya ayyuhan nas, mereka yang tidak berpuasa pun mendapatkan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Ya ayyuhan nas, semua. Karena keutamaan datangnya bulan Ramadan ini, bahkan mereka yang tidak berpuasa pun, yang tidak beriman pun mendapatkan yashmul hadhihi ar-rahmah, mendapat cakupan dari rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala ini. Tentunya manusia itu kan ada tabaqat, ada tingkatan. Nah, sesuai karena kedatangan bulan suci Ramadan ini mereka semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ampunan dan maghfirah ini sesuai dengan tabaqat manusia itu sendiri. Walhasil dengan kata-kata ya ayyuhan nas, semua manusia mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari bulan Ramadan ini. Selanjutnya ikhwani wa akhwati, jika Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara secara juz'i, misalnya begini, ya ayyuhalladzina amanu qad aqbala ilaikum, misalnya, wahai orang-orang yang beriman telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Maka akan menjadi pertanyaan, apakah ini untuk semua atau sebagian? Oleh karena itu beliau mengatakan untuk seluruh manusia. Kemungkinan yang ketiga, hifdzan linnizam, untuk menjaga keteraturan. Saya punya anak dua. Satunya masya Allah bekhairnya, satu masya Allah gak bekhair. Ya. Nah, ketika seorang ayah ini mempunyai dua anak ini, terus yang diutamakan yang bekhair-bekhair terus, ada apa-apa yang bekhair yang diminta, ada apa-apa yang dipanggil yang bekhair aja. Sehingga apa? Melupakan yang tidak bekhair ini, maka yang tidak bekhair ini akan mengatakan berarti ayahku pilih kasih. Ya sudah sekalian saya menjadi orang bejat aja. Hifdzan linnizam. Artinya kalau Rasul hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina aslamu, yang beriman, yang Islam, kalian diwajibkan untuk berpuasa. Iya yang berpuasa, yang tidak. Berarti ini bukan aku, gitu. Jadi berarti Rasulullah itu pilih kasih. Tapi ketika Rasul mengatakan ya ayyuhan nas, baik yang bekhair, yang tidak bekhair dapat ampunan ini. Hifdzan linnizam. Paham nggak? Jadi beliau mengatakan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Seperti contoh yang barusan. Itu ya ayyuhan nas. Setelah itu mufradat yang kedua apa? Innahu qad aqbala ilaikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian. Biasanya jika ada tamu datang, kita yang menyiapkan segala sesuatunya. Ya, antum mau kedatangan orang yang antum segani, antum hormati, tentunya antum menyiapkan segala sesuatu. Yang repot siapa? Tuan rumah. Tapi beda dengan syahrul Ramadan. Qad innahu qad akbala ilaikum syahrullah bil barakati war rahmati wal maghfirah. Tamu, tapi tamu ini datang membawa hadiah, tidak merepotkan tuan rumah. Syahrul Ramadan itu adalah tamu. Qad akbala ilaikum syahrullah bil barakati war rahmati wal maghfirah. Tamu yang datang membawa barakah, rahmat dan maghfirah, tidak merepotkan tuan rumah. Dia datang dengan membawa bekal sendiri. Misalnya antum mau kedatangan tamu, tapi tamunya ini membawa bekal, tidak merepotkan antum, tidak merepotkan tuan rumah, istri antum untuk masak dan lain sebagainya. Dia telah bahkan membawa hadiah buat sahibul bait. Oke, innahu qad aqbala ilaikum. Tamu yang tidak merepotkan. Paham? Paham? Nah, selanjutnya kata-kata syahrullah, bulan Allah. Ketika sesuatu dinisbatkan kepada Allah, maka sesuatu ini menjadi mulia. Berarti
Ada nilai plus sesuatu ini ketika dinisbatkan kepada Allah. Misalnya apa? Baitullah, Ka'bah. Disebut siapa? Baitullah. Kenapa yang lainnya tidak disebut Baitullah? Ka'bah yang disebut Baitullah. Kenapa? Ka'bah mempunyai keistimewaan sendiri di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah, hamba Allah, dinisbatkan kepada Allah, maka status hamba di sisi Allah adalah mulia. Oleh karena itu antara abid dan abad itu lebih tinggi mana? Abid, ahli ibadah, dengan abad tinggi mana? Hah? Tinggi mana? Abid dengan abad, seorang hamba dengan manusia yang selalu menyembah Allah, itu tinggi mana? Penghambaan dengan yang menyembah Allah, tinggi mana? Abid. Oke, saya akan jawab. Abid dan abad jauh bandingannya itu. Seorang abid belum tentu dia menjadi seorang abid, dan seorang abid pasti dia sudah menjadi abid. Kenapa? Kita lihat iblis. Iblis dia seorang abid tapi tidak pernah menjadi seorang abid. Kenapa? Iblis menyembah sesuai keinginannya, sedangkan abid adalah manusia, seseorang yang menyembah sesuai keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan itu ketika iblis bertemu dengan Nabi Allah Musa. Ya Musa, tolong sampaikan sampaikan kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Dan kalau Allah mengampuni dosa-dosaku, memaafkan dosa-dosaku karena aku tidak mau menyembah kepada Adam, aku akan menyembah kepada Allah. Kami semua, para iblis, akan menyembah kepada Allah dengan suatu sembahan, dengan suatu cara sembahan yang tidak pernah dilakukan oleh makhluk Allah dimanapun. Datang keluar Nabi Musa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apakah Allah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh iblis? Mendengar. Ya Allah, iblis mau minta ampun kepadamu. Iblis mau minta ampun. Apakah engkau mau mengampuninya? Aku mengampuninya dengan satu syarat. Apa itu ya Allah? Sampaikan kepada iblis, semua dosa-dosanya akan aku ampuni jika ia melakukan syaratku. Apa itu? Sujud kepada kuburan Adam. Sampaikan kepada iblis oleh Nabi Allah Musa. Apa jawaban iblis? Wahai iblis, engkau diampuni oleh Allah dengan satu syarat, engkau disuruh sujud kepada kuburan Adam. Jawaban iblis apa? Masih hidup saja saya tidak mau, apalagi disuruh sujud kepada kuburannya Adam. Oh, di kota gelem boleh lemah. Ini seorang abid, dia tidak tahu betul. Dia hanya beribadah sesuai nafsu dan keinginannya. Sedangkan apa? Abad adalah suatu ibadah sesuai keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita bangga ketika kita menjadi seorang abid sebelum kita menjadi seorang abid. Ketika Rasulullah SAW disuruh memilih menjadi abid atau nabi atau rasul, apa yang beliau pilih? Abid. Syahadat itu gimana? Bagaimana? Abduhu wa rasuluh, bukan rasuluhu wa abduh. Hambanya dan utusannya. Yang didahulukan apa? Abad. Jadi makna abad adalah kita beribadah sesuai keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesuai keinginan kita. Jangan merasa kita ini lebih pintar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini, ketika kita disuruh oleh para maksumin tasbihatul zahra. Kenapa? Allahu Akbar 34. Alhamdulillah 33. Subhanallah 33. Nah, antum kan kurang marem tuh, kurang kayaknya ini. Kurang pas. Sambil tambahin 100. Keke. Mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita menambahkan
bilangan zikir tersebut atau kita sesuai keinginan Allah? Sesuai. Kita menyembah sesuai keinginan Allah, bukan keinginan kita. Ya Daud, ana uridu wa anta turid. Aku punya kehendak, kamu juga punya kehendak. Kata Allah kepada Nabi Daud, jika engkau mengikuti kehendakku, aku akan penuhi segala kehendakmu. Namun jika engkau tidak mengikuti kehendakku, segala kemauanmu tidak akan pernah terwujud, dan yang terwujud hanya kemauanku, kehendakku. Paham ya? Abad itu lebih tinggi kedudukannya dari seorang abid. Karena seorang abid dia belum sampai kepada derajat penghambaan yang tulus, yang benar-benar menjadi seorang hamba yang menerima semua titah dari sang Tuhannya. Nah, kalau kita kan sering kayak gitu disuruh nih seperti ini, pembacaan Jawshan Kabir itu. Kali yang diinginkan di dalam situ Al-Ghawth subhanaka ya la ilaha illa anta Al-Ghawth khalisna minan nar ya Rabb. Atau ada yang lebih panjang lagi. Nah, kita enggak milih yang pendek, enggak milih yang panjang, ditambahin sendiri. Dengan apa? Enggak mana, Pak? Kayak ini lebih marem ini. Oke. Bilangan-bilangan ketika dikehendaki oleh Allah dan para maksumin, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Sudah, kalau disuruh 100. Ya. Seperti ini. Zikir ketika bulan hari Senin dan hari Rabu. Di situ untuk rezeki kita dianjurkan untuk membaca surat Alhaakumut Takatsur 4 kali. 4 kali. Setiap hari Senin dan setiap hari Rabu. Nah, antum pengen marem 4 kali jadikan 40. 4 kayaknya, kalau 4 ini kurang kayaknya ini. Antum tambahin 40. Kira-kira mana yang akan ini kan? Sesuai keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Paham ya? Ini bedanya antara abad dan abid. Jadi jangan pernah bangga untuk menjadi seorang abid sebelum dia menjadi seorang abid. Nah, qad aqbala ilaikum syahrullah. Nah, setelah itu ikhwani wa akhwati, kita sudah mengetahui ayuhan nas, innahu qad aqbala ilaikum fahami. Syahrullah kita tahu. Sekarang tamu ini datang membawa apa? Hadiah. Apa? Berupa apa hadiah tersebut? Ada 3 hadiah yang dibawa oleh tamu kepada kita. Barakah, ar-rahmah, al-maghfirah. Kita akan bahas satu persatu. Barakah itu apa? Barakah adalah mempunyai 2 makna. Makna yang pertama, khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Di dalam bulan Ramadan al-layali disebut malam-malam itu ada apa? Lailatul Qadar. Kita ketahui bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Adakah kebaikan yang lebih besar dari kebaikan ini? Satu amalan pada malam mampu menghapus dosa-dosa dan melipat gandakan pahala kita. Khairun min alfi syahr. Alfi syahr itu berapa tahun? 73? Kira-kira 80 kan? Nah, kita sampai nggak umur 83? Kalau masa-masa kayak gini yang penuh dengan borak ya? Gak nyampe. Namun karena apa? Kedermawanan Allah, kebaikan Allah, Allah melipat gandakan kebaikan tersebut khairun katsir. Yang mana di dalam bulan Ramadan tersebut ada apa? Lailatul Qadar. Itu yang mana yang pertama. Mana yang kedua? Khairul qar, kebaikan yang menghunjam. Apa kebaikan yang mustaqor itu? Yang kuat itu adalah min awwali lailatihi ila akhiri lailatihi tuftahul barakah. Dari awal malam ini, awal bulan Ramadan, malam ini Allah membuka semua pintu barakahnya kepada kita sampai menjelang malam Syawal.
Atau bayangkan. Dan kebaikan ini, barokah ini tidak sedikit pun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu apa? Syahrullah Ramadan adalah awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ini al-barakah. Kebaikan. Mana ada kebaikan bisa menyaingi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu yang pertama. Hadiah yang kedua yang dibawa oleh tamu ini, tamu Ramadan ini kan tamu. Qad aqbala ilaikum. Tamu yang hadiah yang kedua adalah ar-rahmah. Rahmat. Kalau kita berbicara tentang rahmat, di dalam Al-Quran 550 kali Allah mengulang-ulang kata rahmat tersebut. Wa rahmati wasi'at kulla syai' kataba ala nafsihi rahmah. Bahkan di setiap surat kecuali surat At-Taubah ada kata-kata rahmat. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa itu? Setiap surat semua diawali dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Allah. Kalau kita berbicara tentang rahmat, apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai' wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan di dalam riwayat Allah itu mempunyai beberapa rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini hanya sebagian kecil rahmat Allah. Apa? Bentuk rahmat Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah ketika seorang pasangan saling mencintai, seorang anak saling mencintai dengan kedua orang tua, hayawan mencintai anak-anaknya. Inilah sebagian kecil yang Allah turunkan rahmatnya. Dan rahmat yang akan dijanjikan oleh Allah, yang akan diberikan oleh Allah kepada kaum mukminin kelak di akhir kiamat jauh lebih besar dari rahmat yang hanya sekedar sedikit ini yang Allah turunkan di muka bumi. Itu bayangkan, datang membawa barokah, datang membawa rahmat. Inna rahmatullah fi syahri Ramadan awsa wa a'la wa akbar. Di dalam bulan-bulan biasa sebelum bulan Ramadan, Allah juga memberikan rahmatnya. Namun ketika memasuki bulan Ramadan, rahmat Allah ausa, lebih luas lagi, wa akbar, lebih besar lagi, wa a'la, lebih tinggi lagi di lain rahmat-rahmat pada bulan selain bulan Ramadan. Nah ini ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu tingkatan puasa kita itu berbeda-beda. Sejauh mana kita menjalankan ibadah puasa, mengetahui makna betul apa itu puasa, maka sejauh itu kualitas nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ikhwani wa akhwati, apa yang ketiga? Hadiah yang dibawa oleh tamu ini adalah maghfirah. Apa sih itu maghfirah? Ampunan. Ya. Apa hanya sebatas ampunan? Tidak. Afwan, kata-kata afwun dengan maghfirah lebih luas mana? Maghfirah. Afwan, maaf, itu bisa saja kita memaafkan. Antum mempunyai salah kepada anak ampuni, anak maafkan. Namun kata-kata afwan saja tidak cukup untuk menjadikan antum terhina di mata orang. Bisa saja ketika antum minta maaf kepada anak maafkan, namun kesalahan antum anak bongkar di depan orang-orang. Itu afwan. Dan ini terjadi kepada kita. Ketika kita meminta maaf kepada orang lain, dimaafkan. Tapi apa? Kesalahan kita dibongkar kepada orang lain. Nah, maghfirah adalah maaf
yang diikuti dengan ditutupi kesalahan tersebut. Ya, ketika kita minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, Allah mengampuni dengan kata-kata maghfirahnya. Namun Allah tidak membongkar aib kita, kesalahan kita kepada makhluk yang lain. Tumben. Mana ada? Hah? Kalau kata afwan saja, bisa jadi kita diampuni, namun kita masih dibongkar. Sehingga orang-orang lain tahu, hamba-hamba yang lain tahu. Namun ketika kita sudah mendapatkan maghfirah, kita akan ditutupi dosa-dosa kita. Kapan itu? Di saat Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita atas perbuatan kita. Dan ketika kapan? Ketika segala sesuatu perbuatan nampak dan berwujud di depan kita, Allah tutupi kesalahan tersebut. Allah maafkan sekaligus Allah tutupi. Ini maghfirah. Beda antara afwan dan maghfirah. Maghfirah itu diampuni, diikuti dengan apa? Ditutup. Ini ikhwani wa akhwati. Nah, selanjutnya apa? Syahrun du'aitum. Nah, disini disebutkan wa huwa awayyam wa afdalul ayyam wa layali afdalul layali wa sa'ati afdalus sa'at. Malam-malamnya lebih baik, lebih mulia di antara malam-malam selainnya. Jamnya pun lebih mulia, siangnya pun lebih mulia. Dan yang terakhir apa? Wa huwa syahrun du'aitum fihi ila dhiyafatillah. Bulan di mana kalian, kata Rasulullah, diundang menjadi tamu Allah. Pertanyaannya, lah sopo awake dhewe itu kok bisa diundang sama Allah? Hah? Kira-kira kita ini pantas enggak diundang oleh Allah? Yang mengundang bukan siapa-siapa, Tuhan yang mengundang. Du'aitum di situ pakai kalimat majhul. Du'aitum, kalian diundang ila dhiyafatillah, untuk menjadi tamu Allah. Dan siapa kita sehingga kita pantas untuk menjadi tamu Allah? Paham? Du'aitum fihi ila dhiyafatillah. Nah, karena kemuliaan bulan Ramadan, maka Allah menjadikan kita pantas untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrun du'aitum fihi ila dhiyafatillah. Bulan di mana kalian diundang untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'altum min ahli karamatillah. Dan Allah menjadikan kalian apa? Orang-orang yang mendapatkan karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nah, masih kurang apa lagi dengan kemuliaan bulan Ramadan ini, akhwani wa akhwati? Dengan kemuliaan yang sangat Allah sebarkan kepada seluruh hamba-hambanya. Bahkan bagi mereka yang tidak beriman, tidak berpuasa pun, karena keutamaan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan, maka karena kemuliaan bulan Ramadan, mereka pun layak untuk mendapatkan maghfirah, layak untuk mendapatkan rahmat, layak untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana mereka hamba-hambanya menjalankan perintahnya di bulan Ramadan adalah apa? Dengan berpuasa. Maka lebih luas lagi, lebih banyak lagi maghfirah, barokah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, ikhwani wa akhwati. Paham ya? Khutbah Rasulullah SAW itu, setiap maktoknya, setiap paragrafnya kita harus pahami betul itu. Sehingga apa? Sehingga kualitas kita bertambah tinggi di hadapan Allah dan para maksumin. Nah, setelah itu kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan, lalu apakah kita pantas untuk mendapatkan maghfirah, rahmat, barokah sekalipun kita sudah berpuasa? Oke. Siapakah mereka yang pantas mendapatkan rahmat? Siapakah mereka yang berpuasa pantas mendapatkan maghfirah? Nah, ikhwani wa akhwati, di dalam ilmu fikih, segala sesuatu
harus diawali dengan an-niyah, niat. Apa itu niat? Al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Keinginan kuat untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi jangan lupa, kita untuk pada sahur harus niat. Dan niat itu bisa antum diglobalkan. Anda tidak bisa niat sahur setiap hari, antum langsung dijadikan satu. Besok ini, nanti malam kita niat puasa, ya Allah, aku niat puasa 1 bulan penuh, full. Itu boleh. Antum mau setiap sahur, monggo. Yang jelas apa? Ada al-qasdu di situ. Keinginan kuat, benar-benar saya ingin berpuasa, ya Allah. Qurbatan ilallah. Nah, sekarang puasa itu apa? Apakah puasa hanya sebatas kita menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan puasa kita batal? Makan, minum, dan lain sebagainya. Secara fikih, saum adalah yang nawanil muftirat, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Antum berpuasa, namun antum berghibah, antum menggunjing, itu masih sah atau tidak secara fikih? Sah. Paham ya? Tapi secara akhlak, tunggu dulu. Lalu yang diinginkan Allah itu apa? Apakah kita itu sebatas melakukan puasa isqatul wajibat, menggugurkan kewajiban saja, ataukah ada keinginan lain yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh itu Al-Imam Ali beliau berkata apa? Saumul qalbu khairum min saumil lisan. Puasanya hati itu lebih baik, lebih utama dari puasa lidah. Wa saumul lisan khairum min saumil batan. Sedangkan puasa lisan lebih utama, lebih baik dari puasa perut. Sekarang betapa banyak mereka yang berpuasa hanya perut, lisannya tidak dipuasakan, apalagi hatinya. Lalu bagaimana dengan firman Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana udzibi? Puasa itu hanya untukku dan aku yang pantas untuk memberi pahala. Kenapa bukan sholat yang untukku? Kenapa bukan zakat yang untukku? Karena semua ibadah selain puasa adalah ibadah yang diketahui oleh manusia. Antum puasa, antum sholat, pasti gerakan sholat antum diketahui orang ini sedang sholat. Antum zakat, pasti yang lain akan tahu, oh ini sedang berzakat. Apalagi haji, sadeso tau kabeh kalau sampai mau haji. Tapi untuk puasa tidak ada yang tahu apakah kita sedang berpuasa atau tidak kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau berkata, as-saumu li wa ana udzibi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang pantas untuk memberi pahala kepada hamba-hambaku. Saumul qalbi khairum min saumil lisan, wa saumil lisan khairum min saumil batan. In kana shaim, jika orang yang berpuasa dia hanya berpuasa al-batan, perutnya saja yang ia puasakan, lisannya tidak ia puasakan, hatinya tidak ia puasakan, maka orang seperti ini tidak pantas dan layak mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada untuk tabaqat tingkatan orang berpuasa itu kan ada 3 itu. Ada puasa umum, puasa khusus, puasa khususnya khusus. Puasa yang umum itu adalah puasa yang hanya puasa badan. Kita puasa dia tidak makan, tidak minum, riba lanjut, nipu, oke. Bohong, kerjaan sehari-hari. Jadi yang dia puasakan apa? Hanya perut. Ya. Hanya perut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala beliau berfirman apa? Ya kutiba alaikumus
siyam, bukan kutiba alaikumus shaum. Ada perbedaan itu. Kenapa Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus shaum, Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam? Karena apa? Kata-kata siyam itu hanya khusus mereka yang berpuasa, asal puasa secara fikih. Kalau Allah mengatakan kutiba alaikumus shaum, maka sedikit sekali yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di antara puasa-puasa kita. Kenapa? Puasa as-shaum itu di samping kita puasa batin, kita puasa lisan. Kita lihat dalam surat Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku, kata Maryam, nazar kepada Allah untuk melakukan sauma, puasa. Apa puasanya? Lan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada seorang pun. Artinya apa? Lisannya ia puasakan. Kalau Allah mengatakan kutiba alaikumus shaum, gagal kita semua. Oleh karena itu beliau mengatakan kutiba alaikumus siyam. Mereka yang berpuasa namun hanya puasa badan, perut, lisannya tidak ia puasakan, apalagi hatinya, orang seperti ini masih mendapatkan pahala puasa. Masih. Ya kalau nggak dikasih sakno kan, sudah seharian menahan lapar dan haus. Allah masih berhak mendapatkan, memberikan pahala kepada mereka yang berpuasa badan. Paham? Ini ikhwani wa akhwati. Sekarang oleh itu kita akan belajar kira-kira kita mendapatkan apa tidak. Nah, setelah itu ikhwani wa akhwati apa? Al-qalbu. Di atas, di bawahnya lagi al-lisan, al-batan. Bagaimana lisan ini kita hindari dari hal-hal yang membatalkan puasa secara apa? Secara maknawi. Kalau secara zahiri antum mengumpat, antum mencaci, antum ini enggak merusak puasa ini secara apa? Fikih. Secara akhlak selesai, batal semua, rusak puasa kita. Nah, bagaimana cara lisan kita upayakan jangan sampai lisan kita itu kita puasakan juga, harus kita puasakan. Tidak melakukan berbicara yang tidak. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Artinya apa? Lisan ini harus apa? Selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan zikir menguliti aib saudaranya. Lebih baik, oleh karena itu apa? Lebih baik kita tidur daripada kita bangun tapi mulut kita tidak bisa kita jaga. Ini naum ini yang lebih baik daripada bangun tapi bangun yang membawa madharat. Tapi ketika bangun kita beribadah kepada Allah, tentu naum seperti ini jauh lebih rendah. Ya kalau hanya kita tidur dari subuh, kita bangun jam 5, pakai koceng apa salah. Ya kan? Naum seperti ini yang lebih baik daripada kita bangun tapi kita tidak mampu menjaga lisan. Lebih baik tidur, Mbak, daripada jegeh nyerelahku. Nah, tapi ketika bagaimana kita mengisi hari-hari sehingga apa? Sehingga amal perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun, kita bekerja, kita beribadah. Inilah anfasukum fiha tasbih. Nafas-nafas, setiap tarikan nafas kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tasbih. Ikhwani wa akhwati. Beda enggak antara puasanya orang yang tidur dengan orang yang bekerja? Ya beda. Hah? Namun tidur malam bisa ngajar, enggak tidur malam.
maklem siang tidur. Ya memang benar, naumukum ibadah, iya. Tidur kalian dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah, benar. Jika bangunnya berbuat maksiat, lebih baik kalian tidur. Itu seperti itu, ikhwani wa akhwati. Nah, Al-Imam alaihi salatu wassalam, beliau berkata apa? Asyam ijtinabul maharim kama yamtani'ur rajul minat ta'ami wasyarab. Puasa itu adalah menjauhi segala-segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seseorang yang berpuasa ia menjauhi makan dan minum. Jadi di balik semua itu, kita tidak makan, kita tidak minum, yang lebih utama ijtinabul maharim, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mushadi beliau berkata, "Idza sumta falyasum sam'a." Jika kalian sedang berpuasa, maka puasakan juga telinga kalian, basaruk, mata kalian, syaruk, rambut kalian, wajilduk, kulit kalian. Puasakan juga. Ini sulit, ikhwani wa akhwati, sulit. Oleh karena itu tabaqat kita ini, kualitas nilai puasa kita ini di sisi Allah ya berbeda-beda. Sejauh mana kita menjalankan perintah sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Selanjutnya ikhwani wa akhwati, as-shaimu lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kesenangan, dua kebahagiaan. Kapan itu? Inda iftarihi wa inda liqa'i rabbih. Kalau inda iftarihi kita sudah mafhum ya. Kita senang ketika menjelang maghrib. Kita senang. Namun apa yang dimaksud dengan inda liqa'i rabbih? Saat ketika bertemu dengan Allah. Apakah ketika kita mati? Tidak. Liqa Allah, liqa, bertemu dengan Allah bukan ketika kita sudah mati. Liqa Allah adalah kapan itu? Ketika kita bisa membantu orang lain, itu liqa. Kita sholat, itu liqa. Ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum baca di dalam surat Al-Kahfi itu. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah, falyamal amalan shalihan. Bukan apa? Falyamut. Enggak ada. Jadi jangan sempitkan liqa Allah kepada Allah itu, bertemu dengan Allah ketika kita sudah mati. Ketika kita berbuat baik, itu liqa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, farhatun inda iftarihi, untuk seorang yang berpuasa, ia akan bahagia, senang ketika ia akan berbuka puasa. Kita sudah paham. Wa sa'atun inda liqa'i rabbih, saat dimana ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita bermunajat kepada Allah di malam-malam Ramadan. Kita senang atau tidak? Itu aja. Jadi jangan di liqa Allah itu ketika kita bermunajat, membaca doa-doa yang diriwayatkan dari Ahlul Bait di malam-malam Ramadan. Ketika kita senang, berarti kita farhatun inda liqa'i rabbih. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ikhwani wa akhwati, adalah Al-Imamul Hasan ketika beliau ditanya saat beliau menghadapi sakaratul maut, Al-Imamul Hasan yabki, beliau menangis. Ma yubkika ya ibn Rasulillah,
Apa yang membuat engkau menangis wahai putra Rasul? Alasta sayyidai syababi ahli jannah? Bukankah engkau salah satu pemuda, penghulu pemuda surga? Apa jawaban beliau? Ikhwani wa akhwati, abki li khislatain. Aku ini menangis karena dua hal. Yang pertama, firaqul ahibbah. Bagaimana aku menangis karena aku harus terpisah dengan keluargaku, orang-orang yang aku cintai. Akhwani wa akhwati, kita semua pasti akan mengalami saat-saat itu. Saat-saat di mana kita sedang menunggu kematian, saat ihtidhar. Dan kita akan menangis ketika kita melihat ayah kita, istri kita, anak kita. Kita sadar betul bahwa orang-orang yang kita cintai ini akan kita tinggalkan. Firaqul ahibbah. Kita pasti akan mengalami semua itu. Dan yang kedua apa kata beliau? Haulul muttalaq. Ketika sakaratul maut. Itu yang membuat aku menangis. Ini sebetulnya untuk kita semua, ikhwani wa akhwati. Ucapan Al-Imamul Hasan untuk kita semua. Saat-saat yang paling menakutkan bagi manusia putra Adam adalah ketika ia dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Kalau kita seorang mukmin, maka ketika kita dicabut nyawa kita sangat ringan. Namun ketika kita bukan seorang mukmin, maka proses pencabutan nyawa itu laksana apa? Laksana sebatang pohon akar yang dicabut, yang akarnya menancap di bebatuan. Bagaimana kerasnya itu? Kalau kita mukmin, kata malaikat maut, aku akan mencabut mereka laksana seutas rambut yang dicelupkan di adonan roti. Bagaimana? Ringan gitu. Tapi bagi seorang kafir, bagi seorang yang tidak beriman, bagi seorang mukmin namun jauh muslim namun jauh dari ibadah, maka laksana akar yang dicabut dari sebongkah batu. Nah, kapan kita mendapatkan indaliqa'i rabbih sehingga kita tidak takut ketika kita ihdillah, ketika kita sakaratul maut, adalah ketika kita berpuasa namun dengan puasa hakiki. Apa puasa hakiki tersebut? Di samping kita mempuasakan badan perut, kita mempuasakan lisan. Setelah itu kita puasakan apa? Al-qalbu. Maka ketika as-shaim, mereka yang berpuasa dengan puasa hakiki, maka saat sakaratul maut yang ada saat itu adalah kebahagiaan. Ini yang dimaksud farhatun inda liqa'i rabbih. Saat ihtidhar, ikhwani wa akhwati, akan dialami oleh mereka yang berpuasa. Oleh karena itu as-shaumu junnatun. Puasa itu sebagai apa? Junnah, benteng kita dari neraka. Falyasum shaumun hakiki. Oleh karena itu kita berpuasa dengan puasa yang hakiki, ya kawan. Wah, susah memang. Susah berpuasa itu. Namun kalau kita sambut perintah Allah ini dengan sukacita, insya Allah kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Berpuasalah, jangan hanya berpuasa perut, namun berpuasalah lisan. Diam, mending diam daripada kita kemana-mana. Mulut kita tidak bisa kita kekang, diam. Hati, setelah itu hati. Karena derajat kita berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waktunya habis.
Nah, ikhwani wa akhwati, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Saya pribadi, atas nama pribadi dan seluruh keluarga saya mohon maaf selama 1 tahun ini sampai datangnya bulan Ramadan ini jika ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan salah satu dari antum semua. Saya mohon maaf. Pada dengan adanya bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi-pribadi yang pantas dan layak untuk dijadikan tamu Allah Subhanahu wa taala, du'aitu fi ila dhiyafatillah, dan mendapatkan 3 hadiah, jadi al-barakah, ar-rahmah wal maghfirah. Mudah-mudahan kita semua bisa ikhwani wa akhwati. Dan sebelum saya akhiri, ingat Al-Quran dibaca. Kalau saya yakin kalau insya Allah kalau Ramadan kita sedikit masih bisa membaca Al-Quran, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat tersebut. Nah, ikhwani wa akhwati, saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan di tahun ini. Mari kita berlomba-lomba mencari kebaikan, berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendoakan satu sama yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain di dunia, kita juga dikumpulkan di akhirat ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.